Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas tentang cerita-cerita yang pernah viral di masa lalu guys. Khususnya pas kita masih kecil ya guys ya. Ternyata masih ada yang lainnya lagi. Ada satu cerita yang serem banget. Kutukannya itu beda. Kan biasanya dikutuk jadi batu, dikutuk jadi Ikan pari. iya, dikutuk jadi tikus. Tapi yang ini jadi bungkusan lemper. Daripada kita penasaran, mendingan langsung aja kita masuk ke cerita-ceritanya. Kisah-kisah anak durhaka yang dikutuk ibu kandungnya yang pernah viral di Indonesia. Eits, bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya. Karena kalian bisa saja Ngompol di celana. langsung aja kita ke cerita yang pertama. Di sini ada kisah seorang anak remaja yang dikutuk oleh ibunya jadi batu karena memaksa dibelikan motor ninja, guys. Anaknya minta motor ninja, tapi orang tuanya malah ngebeliin yang lain. Nah, jadi usutnya usut di tahun 2017 kemarin ada sebuah kejadian yang aneh. Seorang anak yang dikutuk oleh ibunya jadi batu, guys. Dan kejadian ini terjadi di Kecamatan Pamijahan, Bogor. Nah, dikisahkan ada seorang anak laki-laki yang merengek, memaksa meminta ibunya untuk dibelikan motor Kawasaki Ninja, guys. Mak, motor yang hijau itu loh. Kalau enggak, cewekku enggak mau. Dan akhirnya karena permintaan itu, si ibunya langsung membelikan motor, guys. Diturutin nih. Cuman bukan Kawasaki Ninja, tapi motor Matic, guys. Anaknya minta Kawasaki, dibelikannya Mio. Nah, karena itulah auto, guys. Si anak ini jadi marah-marah karena permintaannya itu enggak dikabulkan sama emaknya. Alhasil pas emaknya ini lagi sholat, pas posisi sujud, si anak kopet ini langsung nendang kepala ibunya, guys. Anak jahanam ini ya. TLL. Iya. Jangan ditiru ya, guys ya. Kalau orang tua kalian nggak mampu belikan, jangan memaksa. Ya seadanya aja. Seadanya. Lihat itu ke bawah, jangan ke atas, guys. Nah, karena perbuatan anaknya itu, si ibunya ini langsung menangis dan langsung nyebut, guys. Dia doa kepada Tuhan, dan seketika itu juga tiba-tiba tubuh si anaknya itu dari kaki sampai kepala mengeras jadi batu bacan. Coba kamu pukul. Kamu diem kan nggak mungkin. Gak mungkin lah. Oh, enak banget kan. Gak gitu. Iya, langsung nggak mungkin diem aja. Nggak mungkin. Iya kan? Ini batu beneran berasal dari anak kutukan atau jangan-jangan cuman dibuat-buat doang, atau ngambil tetangganya yang baru ngeduk di waktu membangun rumah. Kan bisa aja. Bisa aja. Dikutuk terus auto berubah seketika itu juga jadi batu. Iya. Kayaknya ya nggak mungkin Nggak banget mungkin ya. Ya emang si anak ini keterlaluan, durhaka, dan sangat-sangat balasan-balasan yang setimpal itu ada, cuman nggak di sini, guys. Nanti di hari pembalasan langsung jadi gitu ya, nggak mungkin ya. Iya, kurang masuk akal ya. Nah, kalaupun ada ya pasti semua anak nggak bakalan berani durhaka sama orang tua. Auto takut. Dan kalaupun bener emang ada di zaman now, kok ibunya nggak ngutuk jadi apa kek gitu, jadi sampah nanti dibakar. Anak sampah bakar kan bisa. Iya. Ya intinya kalau kita menelaah cerita-cerita seperti ini, menalar-nalar itu sulit dinalar ya, guys ya. Emang kalau di dunia nggak ada, di sana nanti bakalan ada, guys. Nggak sekedar dikutuk jadi batu. Iya, lebih parah. Langsung dikeprok-keprok di sana. Peng-peng. Dan gara-gara itu jadi banyak warga yang ketrol, guys. Mereka ini keprank. Katanya di desa ini ada cerita-cerita seperti ini. Anak yang dikutuk jadi batu. Auto kan penasaran. 100 orang lebih wisatawan, bahkan ada juga yang dari Sumatera itu sampai penasaran ke situ, guys. Langsung mengunjungi desa itu untuk memastikan kebenarannya. Terus ya pas mereka ini udah sampai ke desanya itu, sesepuh-sesepuh di situ menjelaskan kalau itu cuman hoax doang, guys. Nggak bener berita-berita seperti itu. Udah dibela-belain ke situ, kagak ada apa-apa. Kapusan ya, guys. Zong ya. Zong. Tapi pertanyaannya siapa yang bikin cerita-cerita seperti ini? Atau mungkin malah nggak ada cerita yang katanya anak minta Kawasaki tapi nggak dibeliin, cuma dibuat-buat doang. Iya. Nah, Biasanya bisa dia. jadi jangan menyebarkan berita yang hoax juga, guys. Ini tuh ya, guys ya, sedikit cerita tentang kutukan seorang ibu. Kutukan seorang ibu. Nah itu ya, guys ya, sedikit cerita tentang kutukan seorang anak yang durhaka dikutuk jadi batu. Dan ternyata beritanya cuman hoax doang, guys. Tapi gimana menurut kalian tentang yang satu ini? Kalian boleh banget share di bawah, guys. Oke, lanjut lagi ke kisah yang berikutnya. Di sini bukan anak yang durhaka, tapi ayah yang durhaka, guys. Seorang ayah yang durhaka yang mengutuk anaknya jadi monyet.
Kok bisa? Tapi usutnya usut yang satu ini tuh bukan hoax loh guys. Ini emang bener ada nyatanya. Dan kisah yang satu ini terjadi di tahun 2009 di Kabupaten Bone, Gorontalo. Nah usutnya usut di sini ada seorang ibu yang bernama Fatmanusi mempunyai seorang putri yang bernama Septi Ningsih Abdul, yang mana si anaknya ini terlahir dalam kondisi fisik yang kurang normal. Ya bisa dibilang aneh tapi nyata. Konon dari kaki, wajah, dan seluruh tubuhnya si Septi ini dipenuhi bulu-bulu tebal seperti monyet guys. Hal itu disebabkan konon karena si ayahnya Septi ini mengutuk si Septi pas masih ada di dalam kandungan. Jadi ya bertutur kata yang baik-baik ya guys ya. Ngomong itu yang baik-baik karena kata-kata adalah doa. Nah semuanya berawal ketika Mbak Fatma ini lagi mengandung Septi guys. Lagi hamil Septi, terus dia ngidam buah-buahan. Minta ke ayahnya si Septi ini untuk dibelikan buah-buahan terus. Karena ya orang ngidam kan, pokoknya mau buah. Masa dikasih tempe? Nah karena itulah si ayahnya si Septi ini jadi kesel guys. Disuruh-suruh beli buah terus, dia jadi kayak mangkel gitu. Kamu minta buah terus kayak lagi ngandung bayi monyet aja. Auto langsung keluar kata-kata begitu guys. Dan usutnya usut, entah kebetulan atau enggak, pas si Septi ini lahir, ya begitu guys, wujudnya mirip seperti monyet. Ada bulu-bulunya gitu, seperti yang kita jelaskan tadi. Di sekujur tubuhnya itu ditumbuhi bulu-bulu. Dan bahkan konon sampai si Septi ini umur 4 tahun, dia lebih suka berjalan merangkak dan hiperaktif seperti monyet. Dan penderitaan Mbak Fatma ini nggak sampai di situ aja guys. Karena sang suaminya itu merasa malu memiliki anak yang seperti itu, akhirnya diceraiin Mbak Fatma ini. Cari bojo anyar, nikah lagi dia, meninggalkan istri dan kedua orang anaknya. Waduh. Sekarang kita paham kenapa kok bapaknya durhaka. Ya salah sendiri, mulut nggak dijaga. Ngomong seanggerit tok. Sak-sak tok. Bapak pintu. Kondisi seperti itu sebenarnya ada apa ya penjelasannya guys. Itu sebenarnya merupakan sebuah penyakit yang dinamakan hipertrikosis Ambras syndrome atau werewolf syndrome, atau yang dikenal dengan julukan manusia serigala. Kalaupun suaminya dulu pas ngomong gitu terus jadi kenyataan, ya bisa jadi kebetulan, bisa jadi emang beneran dijabah. Tapi kalau dipikir-pikir, masa Tuhan sejahat itu langsung ya menjadikan auto jadi itu gitu loh guys. Atau mungkin balik lagi ke bapaknya. Ya harusnya balik ke bapaknya. Imbasnya kena bapaknya. Iya, lah bapak ayo. Misalnya siapa ngomong ngono? Ya mungkin karena kata-kata itu tadi sih, katakan adalah doa. Ya bisa aja. Apalagi kan posisi istrinya lagi hamil. Lah, itu kan wah, harus berkata yang baik-baik. Kalau di Jawa kan pamali Mas. Iya, bener. Ya nggak mainan orang hamil terus masa ngomongnya gitu. Tapi kalau nggak salah, seingat kita pernah dengar cerita yang mirip-mirip seperti ini guys. Terus sebenarnya untuk kasusnya ini tadi, itu bisa diilangin guys bulunya. Di waxing atau di cukur itu bisa, cuman ya nanti tumbuh lagi karena nggak permanen. Kalau mau permanen itu ada operasi laser, tapi ya kalau ngomongin operasi laser ininya itu gede. Tapi di web lain menjelaskan kelebihan hormon. Kan ada juga tuh cewek yang kelebihan hormon terus tumbuh kumis, bahkan brewok kan ada. Lihat. Di setiap kekurangan itu ada kelebihan-kelebihan yang nggak kita tahu guys. Gimana menurut kalian? Mungkin kalian ada pendapat-pendapat lain, dan gimana tanggapan kalian tentang yang satu ini? Share aja di bawah ya guys ya. Next. Oke, lanjut lagi yang berikutnya. Ini serem banget guys. Soalnya kutukannya ini nggak kayak yang sebelum-sebelumnya itu tadi. Jadi ada seorang anak di Pandeglang ya. Pandeglang yang dikutuk jadi pocong sama ibunya. Gentayangan jadi pocong. Dan usutnya usut, cerita yang satu ini tuh sempet bikin geger warga sekitar karena ya saking heboh dan seremnya guys. Bayangin kamu lagi ngeteh terus dapat kabar kayak gini. Wah, gitu kan ya. Dan sampai-sampai bahkan ngebuat Polsek Mandalawangi kerepotan dibuatnya guys. Kalau bahasa Jawanya langsung jegegah gitu. Bapak, ini ada kasus anak dikutuk jadi pocong. Langsung dicek langsung ke TKP kan pasti. Nah jadi pihak Kapolseknya ini langsung terjun ke rumah seorang warga yang bernama Saonah guys. Warga-warga itu geger karena rumahnya Bu Saonah ini auto dikerubungi massa. Banyak orang-orang yang datang ke situ karena ya penasaran guys melihat itu tadi, anak durhaka dikutuk jadi pocong. Lah apa nggak geger? Masa biasa itu. Nggak mungkin guys. Dan awalnya itu ternyata viral di Facebook guys. Jadi ada sebuah postingan yang mengatakan ada anak yang durhaka dikutuk jadi pocong gentayangan. Dan kejadian ini terjadi di Pandeglang
Pandeglang di tahun 2016 lalu. Jadi di postingannya itu diceritakan kalau ada seorang anak yang meminta motor ninja lagi ke emaknya tapi nggak diturutin guys. Ninja lagi, Lamborghini kek, Tesla kek, apartemen kek. Jadi si anaknya itu akhirnya dibelikan motor bebek Karisma. Terus karena itu anaknya ini jadi marah sampai menendang kepala ibunya pas lagi sholat. Auto si anak itu langsung dikutuk jadi kue pocong. Jadi pocong gentayangan. Kalau malam gak bisa merem, minum kopi makan kue pancong. Kalau malam pada merengget, takut setan, takut pocong. Widih. Ingat gak itu soundtrack apa? Mumun ya. Jadi pocong guys. Anak-anak zaman now nggak tahu pasti. Usutnya usut, kemudian cerita itu diklarifikasi sama Kapolsek Mandalawangi guys. Cipuan belaka atau asli. Dan ternyata asal usul cerita ini tuh berawal dari SMKN 8 Pandeglang, yang ketika itu di situ lagi ada acara teater guys, pertunjukan kesenian gitu. Terus pertunjukannya itu menceritakan tentang kisah anak durhaka, tentunya kepada ibunya. Masa sama tandanya sama budenya ya bisa Iya, asal lebih tua ya. Ya kenyataannya itu cuman teater aja guys, cerita teater, mungkin ya jadi pocong itu tadi. Terus ada orang yang tahu, dijadikanlah berita-berita hoax, disebarkanlah cerita-cerita yang nggak bener yang seolah-olah itu nyata guys. Dan kalau menurut kita emang fix beneran hoax, soalnya sama kayak yang di awal-awal tadi, alurnya juga sama, nggak diturutin, dibeliin, marah, nendang ibunya pas lagi sholat, auto dikutuk jadi itu guys. Tapi ini nggak masuk akal. Masa dikutuk jadi pocong gentayangan? Ya namanya orang hoax, nggak mikir dia. Saya Seanggeritak demi klik dan like. Alhasil mereka ini rela menolakkan diri sendiri. Nah, itu ya guys ya, cerita anak durhaka yang dikutuk jadi pocong gentayangan sama ibunya. Tapi gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Tulis aja di bawah guys. Lanjut ke kisah yang berikutnya. Di sini ada anak yang dikutuk jadi tikus jadi-jadian karena menyepelekan Al-Quran guys. Ini kalau beneran parah beneran ya. Parah, sangat-sangat parah guys. Nggak kalah seremnya, nggak kalah creepy-nya, nggak kalah membuat kita merinding pada zamannya guys. Dulu pernah ada cerita tentang anak yang dikutuk jadi tikus jadi-jadian karena dia ini suka membanting Al-Quran. Dan dulu kita inget banget pernah ada video yang seperti ini guys. Jadi pernah ada video yang sempat nyebar di dunia maya tentang foto yang menampilkan seorang jadi-jadian yang mulutnya itu moncong, melonjong, nyongot seperti binatang pengerat, tikus. Iya kan, inget toh? Ingat. Gini kan itu fotonya. Iya, dulu ada video tapi isinya tuh slide foto. Ini gambarnya itu kayak, iya bener. Terus Ada tikus jadi-jadian gini gitu, kayak apa ya? Itu dibilangnya jongkok. iya, kayak jongkok gitu ya. Jongkok nih, terus ininya nyongot gitu guys. Terus ada rambutnya. Nah, serem sih Serem itu banget, sih. serem banget. Dan ternyata si anak yang satu ini tuh nggak cuman banting Al-Quran aja guys, tapi juga durhaka sama ibunya, sama emaknya. Alhasil ya dikutuklah seperti itu. Oh mungkin ini kayak yang mirip-mirip sebelumnya tadi. Jadi mungkin pas ibunya ini ibadah, tapi nggak nendang, cuma dibanting Al-Qurannya. Atau mungkin nendang terus sambil ngebanting Al-Quran gitu, ya kan? Dan konon kabar yang satu ini berawal dari situs atau koran berbahasa Arab, dan di situ disebutkan kalau ada seorang anak perempuan yang durhaka sama emaknya terus ngebanting Al-Quran. Terus ada lantunan itu toh. Nah, bener. Mungkin serem itu. Di tahun 2009 dulu itu di YouTube bertebaran. Dan usutnya usut ternyata yang sebenarnya terjadi itu bukan kayak gitu guys. Itu hoax doang. Itu bukan foto anak yang dikutuk jadi tikus jadi-jadian. Itu tuh sebenarnya adalah sebuah karya seni, karya patung yang disebut Leather Landscape, dibuat oleh seorang seniman yang bernama Patricia Piccini pada tahun 2003 silam guys. Tapi ya kalau ngomongin karyanya bagus banget ya. Iya, sedetail itu dan real itu. Ya setelah ngerti kalau itu hoax, bagus. Ini mengingatkan, ya ini agak melenceng dikit ya, tapi mengingatkan sama Mumu. Mumu kan juga gitu. Itu dalilin kan itu. Mumu ada nomornya, terus katanya hantu, padahal itu cuman karya seni doang, buatan orang Jepang. Kabar burung lagi. Kutukan-kutukan kayak gini tuh kalau di dunia nyata terus langsung jelas gitu, kayaknya nggak mungkin guys. Itu nanti balasannya ada di akhirat. Kalaupun ada ya serem banget ya. Geremet kemana-mana dia. Nyungut gini. Nyolong sabun kamu nih. Dan kalau ngomongin cerita itu tadi, itu melegenda banget guys di Indonesia. Sangat-sangat viral pada masanya. Tahun segitu kita masih bocil. Jadi lihat kayak gitu tuh emang beneran tertakutkan gitu. Takutnya itu nggak sekedar kita lihat hantu. Lebih takut ya. Ke kamar mandi aja sampai nggak berani loh. Apalagi kan zaman itu belum maju teknologinya. Masih ya, kita masih dari TV kan. nggak ada smartphone ya kayak gini. Layarnya segini, masih
TFT. Iya gak sih? Iya, bener. TFT, TFT. 3GP. Wah. Jadi kan kualitas yang rendah seperti itu menambah seremnya gitu loh guys. Serem tapi seru guys. Ingin balik nih ya. Anda jam mesin waktu kita bye. Nanti guys ya, kisah tentang seorang anak durhaka yang dikutuk jadi tikus jadi-jadian. Tapi gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Kalian boleh banget tambahkan di bawah guys. Nah itu ya guys ya, cerita-cerita anak durhaka yang dikutuk ibunya yang pernah viral di Indonesia pada zamannya. Kita sampai tertakutkan dan nggak berani melawan orang tua. Iya. Tapi tetap disuruh ke warung nggak mau, nggak berangkat. Tapi gimana menurut kalian tentang cerita-cerita atau kisah-kisah itu tadi? Mungkin ada kisah-kisah yang lainnya lagi yang belum kita ceritakan di video kali ini. Boleh banget tambahkan di bawah guys. Dan mungkin gitu aja perjumpaan kita pada video kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kalau kalian ada ide-ide yang menarik lainnya lagi, yang creepy lainnya lagi, langsung aja kalian kirimkan ke DM IG kita @barsilizon atau langsung komen di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya.